Topeng itu perguruan tinggi yang indah sekali karena dia di tengah danau kampus itu. Jadi hanya ada bangun tapi di tengah danau, indah sekali. Kemudian perguruan tinggi Australia, saya mengajar di University of Rivers yang pada waktu itu, pas saya mengajar di dosen, ada orang sekarang jadi menteri ya, sekolah di Rivers juga, saya tidak menyebut namanya. Jadi orang penting di Indonesia saat ini. Kemudian saya mengajar di ANU juga, Australian National University di Australia juga. Jadi kita punya peluang tuh begitu banyaknya yang harus kita ambil, jangan sampai kita terpaku seakan-akan itu jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Message-nya begitu ya. Jadi banyak. Dan saya pun sekarang masih mengajar, walaupun sudah hampir 80, ya saya 78 lebih, masih mengajar juga. Saya di Jakarta ada perguruan tinggi, ada yang UGM Jakarta, ada juga di Universitas Gunadarma, saya juga mengajar ya swasta. Jadi ketua program doktor yang akan sekarang. Jadi kita selalu berusaha untuk inovasi supaya menarik. Nah ini kisah ayam dan elang. Nah kita tuh seringkali melihat potensi kita sebagai pegawai negeri itu seperti ayam, nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal potensi kita lah seharusnya. Kita bisa terbang, bisa jadi, tapi kita melihat diri kita tidak bisa apa-apa. Saya cuma bisa begini saja. Padahal potensi untuk jadi elang begitu banyak. Tadi saya cerita misalnya LPDP itu menyediakan beasiswa berapa banyak untuk sekolah di luar negeri. Belum lagi mitra kerja perguruan tinggi lain ingin kita tukar-menukar dosen. Kita tidak melihat itu adalah peluang. Nah itu jadi kita mesti melihat kita tuh punya peluang yang besar. Dari dia aktivitas seperti elang kita mampu, bukan ayam yang tinggal dipotong aja. Itu saya buat gambarnya supaya mudah melihat. Jadilah elang, jangan jadi ayam potong aja, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian nenek moyang kita itu kebetulan orang-orang super cerdas. Tidak, bahkan lebih orang-orang asing Amerika segala itu juga konsep pesawat terbang itu sudah lama nenek moyang kita tahu tuh. Ada konsep Gatot Kaca ya, yang bisa terbang. Jadi kalau bapak ibu pergi ke Gunung Dieng, di sana dekat kawah itu, kawah belerang itu jauh dari situ ada candi Gatot Kaca. Coba bayangkan, sudah bayangkan ada nenek moyang kita tahun belum ada tahun 1000 tuh, tahun 600-an kalau tidak salah itu udah mikir tentang pesawat terbang. Terus satu yang bisa terbang yang namanya Gatot Kaca. Kemudian kemampuan di bidang arsitektur yang luar biasa. Mungkin bapak ibu bisa melihat bagaimana Borobudur. Ya, candi Pendawa Lima itu ada di Gunung Dieng juga itu. Bayangkan bangun candi di gunung di atas sana ya, ada Dieng, dataran tinggi Dieng ya. Borobudur yang belum ada UGM, belum ada ITB, belum ada UI, belum ada ITS, segala macam seperti hebat belum ada. Kok bisa bikin candi? Sampai waktu saya berkunjung pas lagi restorasi Borobudur itu ke Candi Borobudur, ketemu orang dari WHO itu ya. Dari BB ya, yang mengatakan wah nenek luar biasa ya Pak. Oh cerdas sekali sebab sistem kemiringan atau dikaji luar biasa supaya tidak keserap air sampai merusak hutan itu sangat bagus presisi, perhitungannya luar biasa. Itu contoh-contoh kehebatan nenek moyang itu. Dari Prambanan juga sampai ada gambar Presiden Obama itu bersender di batu memandang ke Candi Prambanan. Kemudian komentarnya alangkah cerdasnya nenek moyang orang Indonesia bisa membuat begini indahnya kan. Dan dia bangga kan, darah dia juga mengalir darah Indonesia itu cerita dari Obama ini. Kemudian yang terakhir itu yang sangat menyenangkan kita, ada situs Gunung Padang. Itu yang ditemukan di Jawa Barat, di Sumedang itu. Yang luar biasanya, dalam situs Gunung Padang itu batu-batu yang dijadikan monumen candi dan segala itu. Itu batunya bukan batu dari alam, tapi ditempa, dicampur logam dan pakai perekat dari pohon resin itu, pohon pinus. Itu luar biasa cerdas nenek moyang kita. Nah ini yang perlu kita bangkitkan kepada mahasiswa kita supaya dia yakin bahwa dia bisa ke go internasional, bisa juga setara bahkan lebih dari mahasiswa asing yang ada di perguruan tinggi hebat di dunia ini. Itu yang perlu kita tanamkan. Kemudian kapal laut, kita sering nyanyi tapi nggak tahu tuh lagu apa di balik itu. Nenek moyang orang laut, kita nggak tahu cerita apa itu. Itu sebenarnya cerita kehebatan Patih Gajah Mada yang membuat kapal yang begitu hebat, bisa diisi sampai 400 orang kalau cerita itu besarnya itu.
dan kapal itu berlayar sampai ke Afrika Selatan dan singgah di Madagaskar. Kenapa penduduk Madagaskar itu banyak sering pandai berbahasa Jawa? Jadi salah seorang panglima angkatan bersenjata itu pernah dari Madagaskar pernah ikut training militer di Surabaya. Dia ikut sebagai guest, sebagai tamu ke sana, ya, sebagai peserta tamu. Bahasa Jawanya nyerocos, sih tanya, tentu beritahu mana yang orang Jawa, kan cerita itu luar biasa. Kehebatan kita sebagai bangsa Indonesia, kita yakini. Zaman itu belum ada ITB, ITS, UGM bisa bikin kapal begitu canggih. Kemudian kapal yang sama dicoba untuk berlayar ke World Fair di Kanada. Ya, di Vancouver, Kanada. Kapal yang sama itu desainnya tidak pakai mesin ya, jadi tapi cuma tidak dipakai. Ya, pakai kompas saya lihat, tapi kompas ada di dalam itu jaga-jaga. Kok bisa kurang kuliah? Tidak ada cerita di buku kan namanya Binisi Nusantara. Jadi tanamlah rasa percaya diri bahwa kita itu orang hebat, genetik kita itu genetik orang hebat. Jadi disekolahkan ke negara manapun kita akan mampu nanti. Nah, inovasi makanan. Coba, saya ini banyak sekali tugas di luar negeri, mengajar maupun visit gitu ya. Konferensi. Kita itu makanan macam-macam variasi. Kalau di barat itu saya pernah ngitung paling tinggi 30 macam, itu udah luar biasa. Rata-rata kalau kita masuk resto itu 12 macam, itu udah luar biasa. Kita sotonya berapa jenis? Soto Makassar, soto Madura, soto Bandung, soto Betawi, ya, segala macam soto. Medan juga itu luar biasa, cerdasnya yang paling penting. Nah, tarian, karena lihat tarian kita tuh setiap daerah punya tarian tersendiri yang luar biasa itu. Jadi cerdas itu perlu kita tanamkan pada mahasiswa kita, mau pada diri kita sendiri. Kita tuh orang hebat, bukan orang sembarang. Karena itu masuk cerita itu. Nah, masa depan kita itu akan menjadi negara terbesar di dunia salah satunya. Jadi kita lihat tujuh negara kaya di dunia dengan gross domestic bruto nomor 7 terbesar di dunia. Jadi kita nomor 7, nomor 1 ya tentu aja Cina, Amerika, India, Brasilia, Meksiko, Rusia, dan Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah port yang besar dari kaya Indonesia ini akan dimiliki katakanlah oleh kita sendiri atau bangsa lain yang menikmatinya? Sangat tergantung kemampuan kita mengelolanya. Di sinilah peran kita sebagai orang perguruan tinggi, Bapak Ibu, mempersiapkan insan-insan akademis pembangunan bangsa ini yang mumpuni dan mampu, yang bisa bersaing dengan orang-orang hebat di negara yang sudah maju. Jadi tugas kita sangat mulia sebenarnya, jadi dosen. Oke. Nah, tentu cara pandang ini juga akan menentukan. Yang sangat pesimis mengatakan Indonesia akan menjadi bangsa asing. Bangsa Indonesia akan menjadi kuli di negeri sendiri. Di sinilah peran kita nanti sebagai dosen, sebagai tenaga administratif, bisa di perguruan tinggi, meyakinkan. Jangan sampai kita menjadi kuli di negeri sendiri. Mari kita belajar yang hebat, sehingga usaha perbankan misalnya hasil bumi, tambang, batu bara dan sebagainya, gas, emas, sebagainya, jangan di tangan asing. Freeport dipegang oleh Indonesia, maksudnya begitu. Itu antara lain yang perlu kita yakinkan sebagai dosen. Dan juga Bapak Ibu pernah juga menjadi contoh, misalnya pernah terima beasiswa ngajar di negara lain, misalnya, atau seperti saya kena banyak ngajar luar negeri, saya bisa kasih contoh betapa artinya orang Indonesia itu bisa juga bawa kawan-kawan lain. Dan juga banyak sekali yang sekolah di luar negeri, dan saya bisa ceritain. Nah, jadi kalau kita dipandang rendah oleh bangsa sendiri, lebih percaya pada asing, nah ini jadi masalah. Oleh karena itu pejabat negara kita itu yang kita didik di perguruan tinggi itu ditanamkan rasa percaya diri seperti Bung Karno menanamkan bagaimana kita bisa kok merubah Indonesia jadi hebat. Jadi jangan kita kalah karena di brainwash oleh informasi terus menerus. Sekarang bahasa Indonesia tidak punya kemampuan yang hebat. Pak Prof, interupsi sebentar. Ada yang mau bertanya, boleh Pak? Oh silahkan. Oh silakan Pak. Tenang saya. Iya. Saya mau bertanya. Silakan. Mana yang mau tanya belum muncul? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof atas pencerahannya pagi ini. Sungguh membuat kami percaya diri. Saya Iwan Wisandani dari Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Ya.
Iya, tadi Prof memaparkan bahwasannya nenek moyang kita itu hebat-hebat, Prof. Ya. Prof, Borobudur, Prambanan dan sebagainya itu menjadi fakta sejarah. Nah, saya melihatnya Prof seolah-olah menggiring kepada kita bahwasanya yang namanya kepintaran itu bersifat genetik. Apakah seperti itu, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dua-duanya Pak, tidak hanya genetik ya, sistem pendidikannya pun menentukan Pak zaman itu Pak. Bagaimana artinya orang-orang diajak magang buat bersama. Jadi tidak genetik pasti berpengaruh, itu teori udah banyak. Tetap di proses lingkungan mempengaruhnya itu menjadi penting. Oleh karena kita ini sebagai dosen, sebagai guru gitu ya, bagaimana katakanlah genetik yang masih belum muncul itu